Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha dekat, yang maha menatap, maha mendengar, maha tahu segala pikiran, maha tahu segala yang ada di hati kita, maha tahu segala persoalan, segala keperluan kita, dan dialah Allah yang menguasai segala-galanya dengan sempurna. Tidak ada satupun di alam ini kecuali pasti semuanya ciptaan Allah, semuanya milik Allah, semuanya ada dalam kekuasaan Allah secara sempurna. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi tanpa bisa dihalangi siapapun, tidak tertukar, tidak meleset. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi, walaupun diinginkan oleh siapapun. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah lah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Tanpa kehendak Allah tidak ada pertemuan ini. Semoga takdir adanya kita di majelis ini juga menjadi takdir diridhoi oleh Allah. Karena ada izin Allah, ada ridho Allah. Tidak setiap yang diizinkan oleh Allah diridhoi, tetapi setiap ridho Allah pasti ada izinnya. Ridho Allah adanya di dua tempat. Satu, niat yang ikhlas, benar-benar hanya mengharap ridho Allah. Dan yang kedua, cara yang benar, yang sesuai dengan syariat tuntunan Rasulullah SAW, iktiba kepada Rasul. Di sanalah letaknya ridho Allah. Kalau Allah ridho kepada kita, kita sudah mendapatkan yang terbaik. Tidak ada tandingannya. Walau seluruh dunia tidak menyukai kita, kalau Allah ridho, kita dapat yang terbaik. Walau kita tidak punya apa-apa, kalau Allah ridho, kita punya yang terbaik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar hadirin? Kita pasti ingin tiga hal. Satu, ingin bahagia. Benar? Tidak ada yang mau sengsara. Yang kedua, ingin mulia. Tidak mau kita menjadi makhluk hina, nista. Dan kita ingin selamat. Tidak mau kita jadi orang yang celaka dunia akhirat. Nah, semua ini terkumpul dalam satu patah kata, yaitu takwa. Jadi sebetulnya masalah kita tuh cuma satu, kurang bertakwa saja. Bukan kurang rezeki, karena kalau kita ahli takwa, rezeki pasti ikut kepada kita. Tapi akhlak susah, mulia, pasti karena kurang bertakwa. Karena orang yang bertakwa, pasti akhlaknya mulia. Itu langsung. Kok bisa? Ya, karena komponen takwa itu adalah iman. Sedangkan iman itu berbanding lurus dengan akhlak. Makin kuat iman, pasti makin bagus akhlaknya. Ayyul mu'minina afdalu. Siapa orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling mulia akhlaknya. Banyak ilmu agama, rajin ibadah, iman kurang bagus, tetap akhlak tidak jadi bagus. Kalau maaf ya, kalau dilihat dari depan ini wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah banyak masalah. Benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk? Tergantung. Kalau benar menyikapinya jadi kebaikan. Salah menyikapinya jadi keburukan. Jadi masalah tuh tidak ada yang bahaya. Yang bahaya itu salah menyikapi masalah. Orang diberi soal ujian tidak bahaya. Orang lulus atau tidak lulus bukan karena soal, tapi karena
jawabannya. Benar atau tidak, betul? Nah, yang membuat kita sengsara menghadapi masalah adalah kita berusaha memecahkan masalah itu sendiri. Maaf ya, jangan tersinggung ya. Kita ini udah bodoh, sok pinter, itu yang bikin pusing. Udah lemah, sok kuat. Udah kita enggak punya, sok kaya. Ini masalah kita. Padahal masalah itu diadakan oleh Allah supaya kita jadi dekat dengan Allah, lalu Allah nanti yang membantu kita menyelesaikan masalah. Jadi masalah itu bukan diselesaikan oleh kita, bukan. Kita ini la haula wala quwwata illa billah, kan ngaku begitu, benar? Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Sebagian ulama mengatakan bukan hanya daya berbuat, kita tidak sanggup taat kepada Allah tanpa pertolongan Allah, tidak sanggup kita menjauhi maksiat tanpa pertolongan Allah. Azan saja dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya takbir. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Tuh, kita nggak bisa sholat tanpa pertolongan Allah. Hayya 'alal falah. Nggak ada kesuksesan apapun tanpa pertolongan Allah. Bahkan akhlak kita jadi baik juga itu hanya bisa dengan pertolongan Allah. Allahumma hdini li ahsani akhlak, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepada hamba akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa menunjukinya selain Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan palingkan dariku keburukan akhlak. Tidak ada yang bisa memalingkan dariku illa anta, selain Engkau. Coba surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Bukan pintar, bukan hebat, bukan berpengalaman, bukan otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, bukan banyak jaringan, enggak. Satu-satunya pemilik karunia apapun juga itu hanya Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja karunia pemiliknya satu, Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah hanya jalan. Jadi kalau ada masalah yang dipikir apa? Siapa? Kalau punya masalah yang kita pikir itu siapa? Apa? Allah. Bukan masalahnya. Enggak dibimbing oleh Allah, enggak kepikir itu solusi, hadirin. Mau bulak-balik bekok, maksudnya bulak-balik mikir. Oleh Allah ditutup-tutup. Kemarin zaman Omikron apa? Hah? Omikron? Bukan. Saya juga nggak tahu yang saya omongin. Itu perusahaan-perusahaan yang baru tumbuh. Ya begitu. Terserahlah saudara apa. Diagadang-gadang ini orang pintar-pintar, tiba-tiba banyak uang. Sekarang musim PHK, nggak kurang pinternya, nggak kurang kerjanya, karena yang membuka, menutup, melapangkan, menyempitkan, memberi, mengambil rezeki itu cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang lain. Jack Ma hebat, nggak ada yang hebat. Jack Ma itu ya sama seperti kita, cuma lagi diuji dengan, bukan ujian lah, cuma dia jadi gitu aja. Tapi makannya tetap sama dengan saudara.
Jadi nggak ada kagum-kagumnya kita sama dunia ini. Nanti 2024 bagaimana? Belum tentu hidup kita 2024. Pertengahan 2023 kan meninggalnya Pak. Adanya kejadian membuat kita jadi takwa. Solusi itu takwa. Rezeki itu takwa. Nah, salah satu gerbangnya surat Al-Baqarah ayat 45 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini harus dihafalkan karena pendek sekali ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Pendek. Dan jadikanlah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dan salat sebagai penolongmu. Di sini penolongmu ini adalah bagaimana Allah menolong kita. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan yang demikian itu berat, kecuali sungguh berat ya, kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi sabar, sholat. Jadi kalau ada masalah tuh bukan masalahnya, kualitas sabar, kualitas sholat. Solusi itu Allah yang memberikan kalau kita termasuk yang layak ditolong. Jadi posisi kita menghadapi hidup ini adalah bukan menyelesaikan masalah, melayakkan diri kita, keluarga kita, perusahaan kita menjadi perusahaan keluarga personal yang layak ditolong Allah. Semua masalah kita itu dalam pengetahuan Allah sempurna, enggak ada yang luput. Terjadinya masalah menimpa kita dengan izin Allah. Allah enggak izinkan, enggak terjadi. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. At-Taghabun ayat 11. Tak ada satu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang yakin ke Allah, yahdi qalbah, Allah beri petunjuk di hatinya. Yakin bahwa semuanya terjadi dengan izin Allah, yakin bahwa musibah ini sudah diukur oleh Allah, sudah diatur oleh Allah, yakin musibah ini pasti banyak kebaikan, banyak hikmahnya, banyak, dan yakin kalau kita sabar Allah akan memberikan sesuatu yang besar di balik musibah ini. Nah, itu yakin. Yahdi qalbah, Allah memberi petunjuk nanti ke kita. Kalau harus ketemu siapa, kita akan ketemu. Kalau harus mikir apa, kita akan kepikir. Kalau kita akan dapat ilmu, ketemu. Nih kayak sekarang ini ya. Ini maaf ya, jangan-jangan kesini karena judul ya kan. Wah ini bener nih. Ini judulnya pas dengan keadaan saya nih. Saya harus datang. Bagaimana judul itu bisa sampai ke Bapak Ibu? Allah juga yang ngatur. Padahal udah dari dulu judul-judul yang lain tidak menarik. Dan lagi nggak banyak masalah. Sekarang tertekan. Darurat nih. Harus dengar ceramah ini. Padahal yang ceramahnya juga lagi banyak masalahnya. Rasulullah SAW punya masalah tidak? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau pelik? Hasilnya hina atau mulia? Yang ceramah ini kira-kira banyak tidak masalahnya? Tahu dari mana saudara? Istri bukan, anak bukan. Inilah kelebihan orang Indonesia. Selalu memikirkan masalah orang lain. Bahkan mencari tahu masalah orang lain. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi saya termasuk ahli sabar atau tidak? Gitu aja pertanyaannya. Innallaha ma'as-sabirin. Karena Allah bersama orang yang sabar. Dan tidak pernah ada orang sabar kecuali pasti sukses. Nggak bisa enggak itu. Sabar itu apa? Sabar itu sederhananya begini. Sabar itu bisa menahan diri, bisa mengendalikan diri, mengontrol dirinya, sehingga
yang dia lakukan, dia katakan, dia tulis, dia pikirkan adalah sesuatu yang Allah sukai. Itu sabar. Jadi tahan dan actionnya yang Allah suka. Nah, orang tidak sabar tidak bisa nahan. Maka actionnya yang Allah tidak suka. Kenapa? Karena nafsu ini bisu. Nafsu ini bawaannya kepada yang tidak Allah suka. Maaf ya, nih HP ini ujian kesabaran bagi kita. Dulu ya sebelum ada teknologi begini, maksiat ada tapi rada susah. Maaf ya, lihat lawan jenis, lihat aurat orang, itu gak gampang. Dilihat kelamaan bisa dikampleng kita. Ya, paling nyeri-nyeri gini. Sekarang kita bisa lihat yang paling tidak boleh dilihat sendirian, sembunyi-sembunyi, sepuas-puasnya. Nih di sini. Coba lihat aja nanti turunannya, lihat ada akhwat begitu. Masalah tuh. Istri orang lihat. Di sini istri orang siapapun dilihat. Hanya kesabaranlah yang bisa membuat orang selamat dari nafsu membuka HP ini. Jujur aja, Indonesia 5,5 jam hadirin. Tiap orang sekarang ini jarinya tuh screen up, screen down begini ya. Coba lihat. Ketika dia begitu hadirin. Langsung scroll. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara begitu. Hadirin menurut Rasulullah begitu. Tapi main voli pantai. Sabar yang pertama, kalau pengen ditolong Allah, ini bisa yang mana saja. Sabar menjauhi maksiat. Karena setiap maksiat hijab. Dengar ya, bicara ini setiap patah kata didengar oleh Allah yang Maha Mendengar, As-Sami, dan dicatat oleh malaikat. Mayal fiju min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tercatat ini. Dan Allah tahu niat di balik kata-kata ini dan tercatat dan pasti balik ke saya perkataan ini. Mau keras, pelan, wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu atau zaharkan, sesungguhnya Allah tahu isi hati. Ini kalau ada maksiat baik dari niat dan kata-kata pasti balik ke saya. Dari kapan? Dari mulai balik. Coba itu. Orang sabar, tahan. Tidak mau berbicara sebelum pasti niatnya, ya Allah, saya bicara ini semata-mata agar Engkau ridho. Coba katakan itu sebelum ngobrol, dijamin. Jadi tertahan kata-katanya. Karena ada bicara ingin pamer ilmu, ingin pamer dalil, ingin pamer pengetahuan, ingin pamer hafalan, ingin dikagumi orang, ingin kelihatan fasih bicaranya, ingin kelihatan mengagumkan. Semua itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Yang bernilai itu cuma satu, saya berbicara semoga Engkau ridho. Maka kalau kita banyak masalah, banyak kegelisahan, salah satu penyebabnya kebanyakan bunyi yang gak jelas ya. Padahal pilihan lisan ini cuma dua, falyaqul khairan aw liyasmut. Mau ditolong oleh Allah, nggak jawab. Kalau waktunya jawab, jawab. Astagfirullahaladzim. Langsung soleh ini. Yang harusnya jawab diam. Giliran mau ditolong oleh Allah,
Alah, juga udah tahu jawabannya. Jaga lisan. Karena la yastaqimu imanu abdin, tidaklah istiqomah iman seseorang hamba hatta yastaqima, sampai dia istiqomah qalbuhu, hatinya. La yastaqimu, dan tidak akan istiqomah hati qalbuhu hatta yastaqima lisan. Kalau mau tolong Allah, coba kurangi bicara. Sampai yakin mau bicara tuh satu, niatnya benar. Ya Allah, saya bicara ini semata-mata agar Engkau ridho. Bukan supaya orang terpesona, bukan supaya orang percaya, bukan supaya orang kagum. Tidak penting, nanti Allah yang ngebulak-balik hati. Makanya kalau Bapak lagi memberikan atau lagi berdebat dengan istri atau apa, gak usah segala dijelasin. Pertama tetap Bapak gak dipercaya, ya kan? Nah, track recordnya gak ada jejak layak dipercaya. Sumpah Bu, dari dulu juga sumpah. Bicara yang baik saja, yang benar. Niatnya benar. Yang kedua, kata-katanya pasti benar. Jangan pakai bohong, jangan dilebih-lebih, jangan dikurang-kurang. Karena yang memasukkan kata-kata kita ke hati orang itu Allah, bukan piawainya kita mengolah kata. Bisa ulama sederhana sekali bicaranya, menggugah, mengubah. Tidak jarang kita udah sampai berbusa. Kamu ngomong apa? Gitu. Makanya tidak usah jago bicara. Yang penting jago ngeluruskan hati, jago memilih kata yang paling benar. Dan yang ketiga, kalau bicara, pikirkan apa nih dampak dari bicara ini. Pahala saya habis atau pahala saya nambah? Orang jadi bahagia atau orang sakit hati? Orang jadi semangat atau orang jadi patah semangat? Kita jadi nambah pahala, kan ada yang bicara. Mungkin ibu, bapak pernah dengar seorang ibu-ibu ahli ibadah, rajin ibadahnya, tapi ditanyakan ke Rasulullah, hiya finnar, dia di neraka. Kenapa? Karena menyakiti tetangga terus. Setiap ucapan yang menyakiti dan tidak minta maaf, demi Allah itu bakal dibayar oleh kita. Oleh sholat kita yang jarang khusyuk, saum, umroh, majelis taklim, rajin ke majelis taklim, itu ada pahalanya. Tapi nyakitin orang, bayar, habis pahala kita. Orang dosa, orang yang kita sakiti, yang kita tidak pernah melakukannya, bisa didapat oleh kita. Na'udzubillah, gara-gara ini. Makanya kalau mau ditolong oleh Allah, jaga lisan. Hati-hati yang bunyi terus. Saya mah jarang bicara, saya mah ini aja pakai jempol ya. Kalau itu udah nolong malaikat itu maaf ya. Ini dicatat oleh malaikat, yang ini nyatat sendiri. Emang WA kita, wall Facebook ini nggak ada perhitungannya, demi Allah ada nanti di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Saya mah udah dihapus, di-delete, bahkan ininya juga sudah dihancurkan, dimasukkan ke laut. Nggak ada, beda lagi. Ada catatannya khusus di sisi Allah. Udahlah. Jangan segala diposting. Kalau pengen pertolongan Allah, tahajud nggak usah diposting. Umroh, ya Allah, dari jauh hamba datang kepadamu. Tetap lihat kamera. Udah takut posisinya nggak bagus. Takut belum di-onin lagi. Gak penting kita disukai orang. Yang penting disukai Allah. Loh, tapi kan saya ingin disukai orang.
Allah yang ngebulak-balik hati orang, bukan kita. Makanya Bapak nggak usah mati-matian pengen dicintai istri. Pertama memang nggak mengesankan ya. Yang kedua nggak bisa ngebulak-balik hati istri. Jadi orang baik aja Pak, disukai Allah. Allah yang ngebalikkan hati. Juga suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak. Allah. Jaga lisan, jaga pandangan, karena dua ini nih gerbangnya yang paling membuat tidak sabar. Tidak usah segala ingin tahu, jangan segala ini kok nggak tamat-tamat ya pengadilan sampo itu. Terus mau ngapain? Buang-buang waktu, Siapa kita? Tinggal beli sendiri samponya. Kenapa kita harus sibuk dengan gimana ya tentang perang Rusia? Itu mau ngirim tank. Kenapa boros amat otak kita? Kalau kita banyak berpikir yang jadi dosa dan sia-sia, nggak sabar kita. Jaga lisan, jaga pandangan, jaga dari maksiat. Itu saya katakan karena supaya ditolong Allah. Sabar apalagi? Sabar dalam taat. Sholat itu harus sabar hadirin. Sedekah itu sabar. Kalau nggak sabar, yang paling kecil 120.000. Kalau nggak sabar yang mana yang dimasukin? 20. Ternyata 125 ada. Jadi yang mana? Keselip ada 127. Jatuhnya 2.000 lagi. Persis yang kemarin ya. Hanya sabar. Memilih yang paling Allah sukai. Lihat uang ini. Mana yang paling Allah sukai? Waduh kalau 100.000 nanti gimana? Ada lagi. Paling nyesel, ya kan? Kenapa nggak dari dulu kebiasaan memberikan yang terbaik? Ternyata 50 ribuannya ada yang lepet sekali ya. Ada yang masih seger. Yang mana coba yang dimasukin kotak infak? Yang lepet ya kan? Sama-sama 50.000. Padahal yang terbaik yang kita berikan. Sepeda kuat 100 km, lari 10K 10 km, kuat, nafasnya kuat, push up 100 kuat. Terus mau apa kekuatan ini kalau tahajud tidak kuat? Ke masjid 50 meter tidak kuat juga. Tetap ingin digotong oleh tetangga. Dan ingin di depan imam aja itu paling favorit itu ya. Mau apa kuat? Kalau ibadah nggak kuat, ngaji nggak kuat, berarti kita belum sabar dalam taat. Dan sabar ketika dapat musibah. Tenang saja hadirin, semua musibah sudah diukur oleh Allah. Semua sudah diatur, ngepas dengan dosis kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tahu keadaan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Jangan sok tahu ya, ini berat sekali. Enggak, udah diukur. Saudara aja ngeberat-beratin diri ya. Semua sudah diukur. Dan semua yang menimpa kita adalah untuk kebaikan kita. Tidak ada yang Allah lakukan bagi hamba-hambanya kecuali yang paling membuat hamba itu selamat. Tidak ada yang lebih mencintai kita selain pencipta kita. Benar? Maaf ya, ini sebetulnya kata-kata kurang pas. Kalau Allah gemes sama kita, ini nggak baik, kata-kata gemesnya tidak ada di sisi Allah ya. Ya model-model kita apa ya, tinggal dimusnahkan aja ya kan. Sholat ngelantur, mikir ngeres, sedekah pelit pada uangnya juga milik Allah. Betul tidak? Coba apa model-model kita? Maaf ya jangan tersinggung. Kan tinggal sambal petir, jebet, gosong, selesai. Allah tuh nggak untung sama sekali oleh model-model kita kayak gini. Mau taat
Sekuat tenaga, nggak ada untungnya bagi Allah penguasa langit dan bumi. Makanya sing sabarlah, jalanin aja. Nggak usah menceritakan penderitaan di medsos. Itu ciri-ciri orang garido ke takdir. Nggak usah menghibah belas kasihan ke makhluk. Karena makhluk tidak bisa menolong kita tanpa izin Allah. Nggak usah pamer penderitaan. Pulang kantor, nyetir capek. Nggak usah kayak gitu, mau apa? Centil banget. Mau apa? Ingin diakui sebagai ayah. Luar biasa. Tinggal dinikmati, capek itu penggugur dosa. Nggak usah pamer penderitaan. Sakit kalau bisa tahan, tahan aja, jangan. Centil banget. Kalau masih kuat, diam. Gak usah sedunia harus tahu penderitaan kita. Tulis di status, tiada cinta abadi selain cintamu ya Allah. Cinta makhluk palsu seluruhnya. Mau ngapain nulis itu? Itu kan ketahuan dia lagi bermasalah sama suaminya. Tidak usah pamer penderitaan, itu tidak sabar. Nikmati. Ma yusibu muslima, tidaklah menimpa seorang muslim min nasobin, capek, lelah sekali. Wala wasobin, sakit, beragam penyakit. Wala hammin, cemas, risau dengan yang belum terjadi. Wala husnin, sedih dengan apa yang sudah terjadi. Itu akan ada pada diri kita. Wala adzan, gangguan-gangguan. Ada yang segala macam gangguan lah. Baik dari teman, bisnis, tetangga, apa. Itu udah dengan izin Allah. Wala adzan, wala ghamin, serba susah, ini susah, proyek ini susah, ngerjain tugas susah, tugas akhir susah. Hatta syaukati yusyakuha illa kafarallahu biha min khotoya. Illa kafarallahu min khotoya. Kecuali Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan. Nikmati aja. Punya dosa nggak sih ini? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali itu luar biasa banyaknya. Ingin diampuni Allah tidak? Ingin diampuni Allah. Istighfarnya berapa banyak? Istighfar kita sedikit. Sholatnya khusyuk tidak? Tidak khusyuk. Sedekahnya banyak tetap pelit. Allah tahu enggak, penggugur dosa kita tuh dikit yang kita lakukan. Maka Allah menolong kita dengan berbagai kepahitan, kepedihan, dihina, difitnah, capek, ruwet. Nikmati saja, sing sabar. Gimana Allah nolong kita, kita berkeluh kesah. Nikmati hadirin. Belum nyobain sakit gigi, udah ya. Ya tinggal ngedoa sambil makan obat ya. Nah itu bab sabar. Jadi kalau ada apa-apa, sabar dalam taat, sabar menjauhi maksiat, dan sabar menghadapi musibah. Husnuzon terus ke Allah hadirin. Kapan sih waktunya? Ada waktunya ya. Allah udah tahu kapasitas kita tuh sampai di mana. Kapasitas intelektual, keimanan, keilmuan, finansial, daya tahan tubuh. Allah tahu persis tentang kita karena Dia yang menciptakan. Dan semua ujian buat kita udah diukur. Waktunya, tekanannya, kepedihannya. Tinggal balik ke Allahnya ini. Jadi nggak usah rewel. Nggak usah merasa paling menderita. Tiap orang punya kapling sama-sama. Nah yang kedua. Sudah habis waktunya nih. Gimana nih kantor? Yang menentukan siapa Bu? Ya belum. Yang kedua wassalat. Nah ini dia. Sebetulnya kalau iman kita mantap ke Allah ya, kalau ada apa-apa nggak usah ribet. Ambil wudhu, sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Kenapa? Karena cuman Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya yang bisa menolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Bergabung nih seluruh jin dan manusia, gabung nih semuanya, mau menolong kita, udah janji.
Demi Allah tidak terjadi kecuali yang Allah tetapkan untuk kita. Gak bisa. Wah tenanglah, asih mau tenang-tenang. Enggak, justru enggak tenang gara-gara mikirin dia ngomong tenang, ya kan? Jadi masalah kita tuh bersandarnya kepada selain Allah. Itulah yang membuat sholat kita jarang khusyuk. Karena yang dipikirkan dalam sholat selain Allah. Kalau mau kita yang paling pedih dalam hidup ini, harusnya yang kita tangisi itu, kenapa saya tidak bisa khusyuk? Sholat yang cuma 5 menit aja. Kenapa nonton bola khusyuk? Nonton Avatar 3 jam lebih khusyuk? Buka ini khusyuk? Mau pinjem uang khusyuk? Mikirin kejelekan orang khusyuk? Dengar sidang sampo khusyuk? Yang gak khusyuknya cuma sholat. Kenapa? Jadi ini musibah kita, ini masalah kita. Yang lain-lain tuh mau uang, utang, ini ngambek, itu kecil. Bagi Allah tinggal dibulak-balik aja beres. Harusnya dibawa ke sholat apa-apa tuh hadirin. Ya tapi sholat saya susah khusyuk, pasti susah khusyuk karena nggak benar ilmunya. Coba, sholat kita kan ngandelin zaman SD dulu ya kan? Nggak ada upgrading ilmunya. Kita nggak ngerti tuh. Kita lagi sholat, ada yang nyentuh di sini mau ikut sholat, malah pergi dia. Lagi sujud kelamaan, noong begini. Dia tidak merasa salah. Ayo, doa iftitah aja kita nggak ngerti tuh. Padahal itu sunnah yang dipentingkan. Muakkadah. Robbik firli warhamni, jarang yang ngerti. Makanya subhanallah Allah robbik firli warhamni. Jadi balap. Belum selesai. Subhanallah Allah atahiyatum barakatuh salawatu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum sama. Dan itu berulang. Istighfar sesudah sholat, boro-boro menyadari, astagfirullah, tunggu ya, astagfirullah. Enggak sadar, dia tuh lagi minta ampun sholat yang barusan. Jadi sebetulnya masalah kita tuh ya itu. Yang lain-lain mah beres, sholatnya bagus, semua urusan itu milik Allah. Apa ngomong uang? Uang itu milik Allah. Berapa hutang saudara? Sebesar apapun, demi Allah. Ya utang saya besar. Lah orang minjemin aja dengan izin Allah, mau ya kan? Apa susahnya ngelunasin sejumlah itu? Betul tidak? Tapi mana ada yang mau, tinggal dibalikin hatinya. Yang tadinya nagih, saya tuh mau nagih. Tapi kenapa lihat wajah saudara jadi prihatin? Ya halal, beres tuh. Nggak ada yang sulit, demi Allah. Karena saya ngalamin ya. Nggak ada yang gawat. Suami saya ini gini, tinggal lapor ke Allah. Pencipta suami itu Allah, pemilik suami itu Allah, yang menggenggam siang malam suami itu Allah. Lah kita sibuk mikirin suaminya, udah jelas susah dipikirinnya ya. Ya suami saya nggak bisa dipercaya. Tuh kenapa mikirinnya nggak bisa dipercaya? Mending mikirin yang bisa dipercaya. Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal sholat. Titipkan, ya nanti kalau saya titipkan suami saya ke Allah, nanti Allah nitipin ke yang lain. Aduh, ribet. Ya terserah saudara lah. Ribet pisan. Saudara tahu nggak kenapa utang susah lunas? Karena ngandelin selain Allah. Seberapapun utang, kalau Allah andalannya Allah dibayar. Ada berhutang, tapi saya kan utang ke saudara saya kaya. Uang segini nggak akan kebayar tuh, karena dia memang nggak ada niat untuk membayar dan tidak minta tolong ke Allah. Sholat, sedih, sholat, ada masalah, sholat, ada keinginan, sholat, gitu aja. Tapi sholat saya belum khusyuk, sholat aja dulu sambil belajar arti sholat dengan baik. Arti bacaan sholat dan arti ayat-ayat yang dibaca. Kalau mengerti jauh lebih nikmat. Tapi kalau mau nyoba, saudara begini ya, kalau sholatnya mau khusyuk,
sesudah kita belajar lagi, belajar ya sepulang dari sini. Setidaknya bacaan sholatnya paham, kemudian ayat-ayat yang dibaca paham. Kalau belum mengerti bahasa Arab dengan baik, baca aja terjemahnya, pahami, bisalah ya. Tapi yang paling penting adalah coba begini, ketika mau sholat kuncinya wudhu. Wudhu tuh jangan kecebak-kecebak. Ya Allah, saya berniat wudhu semata-mata agar Engkau ridho. Saya berwudhu meniru sunnah Rasulmu ya Allah. Dan saya mohon wudhu ini seperti yang Engkau janjikan, jadi penggugur dosa-dosa saya. Coba katakan itu ya, tidak harus dijaharkan, tapi awalilah dengan komunikasi yang baik ke Allah. Rasakan wudhunya. Beda, yang tadinya cuman cur-cur ke kaki, jadi pengen digoseng. Jadi benar. Coba bicara begitu sebelum wudhu. Saya mohon terima wudhu ini ya Allah. Semoga Engkau ridho. Nah dari wudhu ke sholat jangan diisi oleh duniawi. Sesudah doa selesai wudhu, zikir. Sebut nama dunia malah nggak ada apa-apanya. Semua dunia ini milik Allah. Dibikin susah-susah, dibikin mudah-mudah. Dipikir nggak dipikir juga tetap ketemu kok dengan rezeki kita. Kalau kita tawakal kuat, mikir dikit ketemu nanti. Dipikir kuat-kuat juga kalau nggak dikasih mah nggak ada aja yang datang. Rezeki datang tuh bukan karena pintar hadirin, bukan karena kerja keras. Berapa banyak yang lebih keras dari kita kerjanya, dan tetap aja segitu. Sesuka Allah ngasih rezeki itu. Kalau gitu mau ngapain dong? Saya malas. Nanti dikasih buat yang malas itu segitu. Ya. Kalau bukan banyak ilmu, bodoh. Nanti yang bodoh dikasih aja sesuai dengan kebodohannya. Ya. Kita ikhtiar 5As, kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Itu adalah amal soleh. Bukan masalah jumlah rezeki, masalah jadi amal tidak. Karena rezekinya kan nggak dibawa mati, amalnya yang dibawa mati. Jadi nggak apa-apa kita kerja keras penghasilan sedikit nggak apa-apa. Yang penting cukup, nggak perlu banyak Pak. Cukup, banyak itu beban sebetulnya. Nah dari wudhu ke sholat periksa, kalau nggak bocor tuh ya. Allah terus, nah itu udah deket tuh ke sholat khusyuk. Penampilan sebisa mungkin, jadi pakaian indah tuh bukan hanya ke masjid saja, tapi tiap mau sholat. Cobalah, kan Allah melihat penampilan kita ya. Yang pas kesini penampilannya ini alhamdulillah. Tapi kalau di rumah mau tahajud, pakai kaos singlet, sarung lepet, nyepak sajadah juga disepak pakai kaki. Itu Allah ngelihat itu sajadah disepak-sepak kayak gitu. Menguap. Allah memperhatikan. Cobalah hadirin pakai baju yang rapi, pakai harum. Kalau bisa mah tahajud tuh mandi dulu. Allah melihat kita mandi, ya untuk Dia. Kemudian pakai baju yang rapi, sajadah diharumkan, dipasang yang bagus. Kan Allah memperhatikan kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi bukan hanya waktu sholatnya aja Allah melihat kita. Dari niat, dari persiapan, setiap saat kita dalam pengawasan Allah. Dan Allah tahu kita pengen khusyuk. Banyak tipu daya setan. Setan tuh ciptaan Allah. Ha? Kalau Allah ngebungkem dia susah nipu kita. Betul? Kalau ingat setan langsung ingat pemiliknya. Wah gawat setan sekarang tipu. Ya udah gawat buat dia. Ya. Ada Allah yang menguasai. Tapi setannya segitu ngaconya. Disuruh sujud kepada Allah, dia sujud. Yang dia tidak mau sujud itu ke Nabi Adam. Tapi manusia ada yang gak mau sujud ke Allah tuh. Jadi lebih ngaco lagi ya kan. Kita aja yang sholat masih ngaco. Ayo. Kunci lainnya adalah tumanina. Biasakan tumanina. Allahu Akbar.
Jangan Allah Akbar. Bismillah, alhamdulillah. Nggak bisa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau paham itu nikmat sekali. Fatihah saja sudah mau nangis tuh. Karena setiap ucapan kita dibalas oleh Allah. Nah hadirin sekalian, pelajari ilmu sholat, pahami maknanya, pahami bacaan-bacaan sholat, ya, dan ayat-ayat yang dibaca itu akan jauh lebih baik, plus persiapannya bagus, dan lakukan dengan tumanina. Dan kuncinya minta ke Allah supaya diberikan kekhusyuan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zaqiha. Minta ya Allah karuniakan jiwa ini jiwa yang takwa dan sucikanlah anta khairu man zakaha. Engkaulah yang maha baik, engkaulah yang terbaik, maha baik yang bisa mensucikan hati ini. Anta waliyuha wa maulaha. Allah walinya dari hati jiwa kita dan maula jiwa ini. Nah hadirin, sudah cukup membahas sholat khusyuk, tetapi ingat kalau ada apa-apa pertolongan Allah gerbangnya sabar sholat. Sabar dari maksiat, sabar waktu taat, sabar waktu menghadapi musibah, dan cepat larikan ke sholat. Apa-apa sholat ya. Sholat walaupun belum khusyuk, sholat. Nanti Allah menolong kita dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Allah tahu kok ilmu kita segimana ya. Kalau kita sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Allah mencari keridhaan Allah. Allah Maha tahu, Allah benar-benar sungguh-sungguh menunjukkan jalan-jalannya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan Allah benar-benar bersama orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah, kita akan segera tutup hadirin karena katanya harus pada ngantor. Ini teh pada pengangguran. Nah ini setiap kata dicatatnya. Insya Allah kita baca Quran sambil bersedekah, lalu kita tutup doa. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir ke takdir lain. Mari kita baca Fatihah dan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah ya Har ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin irhamna ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak
Ya Hanan ya Manan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah yang maha menatap, ampuni seluruh dosa kami ya Rabb. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni segala kemusyrikan kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, ampuni segala kemunafikan kami, segala ujub dan takabur diri kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun aib-aib yang kami sembunyikan ya Allah. Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami lakukan padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan sisa umur ini umur yang penuh barokah. Karuniakan kepada kami hati yang tidak bisa lupa kepadamu ya Allah. Allahumma inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Karuniakan kepada kami ibadah yang khusyuk, doa yang kau ijabah. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Titipkan rumah tangga sakinah, pendamping hidup yang soleh, yang solehah. Karuniakan keturunan yang lebih baik dari kami ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami lahir batin sehat wal afiyah. Jadikan urusan-urusan kami urusan yang Engkau berkahi ya Allah. Urusan yang mendekatkan kami padamu, urusan yang membuat hidup kami maslahat bagi sebanyak-banyaknya makhlukmu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi'. Ya Allah, berikan ilmu yang manfaat dan luas, karuniakan kecukupan bagi yang kekurangan, lepaskan dari lilitan hutang ya Allah. Ya Allah, berikan jalan keluar yang berkah dari masalah yang sedang dihadapi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih. Selain sholatnya TBM tepat waktu berjamaah di masjid, perbanyak juga sholat untuk bertobat ya, karena semua musibah diundang oleh dosa kita. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpa diundang oleh tanganmu sendiri. Kuncinya adalah tobat. Ya, sholat tobat, banyak istighfar, banyak sedekah, banyak nolong orang. Nanti Allah akan memudahkan. Mudah-mudahan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.